Baik, terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan terkait tadi tentang puasa, beserta syaraitnya, syarat-syarat wajib puasa dan juga yang membatalkan puasa. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya, satu dua pertanyaan, bisa silakan dari Ibu, ada mikrofon, sebutkan nama, asal dan langsung pada pertanyaan. Ya, audionya belum siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu Nita Siregar dari Jamaah Al-Furqon Ciputat. Ingin menanyakan di luar tema boleh ya, Ustaz? Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu dengan cepat-cepat. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, termasuk terawih cepat-cepat gitu kan. Ada yang 100 km per jam kecepatannya. Ada yang kecepatan kilat, mengalahkan buruk. Itu tak ada manfaat tarawih cepat gitu Pak. Itu batal semua itu. Sholat itu harus pakai tumak nina. Kadang kita kasihan itu guru mereka siapa itu. Kalau di kampung-kampung nggak ada gurunya masih mending lah. Sekarang kan udah ada YouTube, ada internet, bisa belajar kan. Kenanya nggak zamannya lagi ada sholat seperti itu kan. Tapi selalu ada kita lihat. Heran juga kita kan. Dan MUI ya punya kewajiban penuh untuk menegur itu. Bagaimana dengan membaca Quran cepat-cepat? Bapak Ibu, saya ingin katakan begini. Tadi subuh saya membahas tentang Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Al-Quran itu lafzan wa ma'nam minallahi ta'ala. Lapas maknanya dari Allah. Lapas maknanya dari Allah. Makanya membaca satu huruf alif lam mim. Satu huruf 10 hasanah. Alif lam mim 3 huruf dapat 30 hasanah. Apa bentuk hasanahnya? Wallahualam. Kesehatan, kelapangan, kedamaian, anak sehat, anak lulus kuliah, macam-macam. Pokoknya satu huruf 10 hasanah. Maka orang yang rajin baca Quran itu bisa mengalahkan orang yang zikir-zikir biasa. Tingkatnya lebih tinggi. Orang yang terus-menerus baca Quran, para hafiz. Kalau kita baca cepat-cepat, manfaatnya apa? Kalau rusak tajwidnya dengan cepat-cepat malah kita berdosa. Karena merusak bacaan. Tapi kalau cepat tak rusak tajwidnya itu larinya ke makruh. Tapi yang paling utama itu tentu membacanya dengan tartil, bisa dipahami. Misalnya sholat maghrib, imam baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatim fiha misbah. Itu Bapak Ibu, ketika dibacakan imam ayat itu rasakan, pandang di balik bacaan itu ada Allah, ada zatnya, ada dia. Itu Al-Quran itu firmannya, bahasa dia. Jadi ketika kita mendengar orang membaca Quran, kita langsung memandang Allah itu. Pandangkan hati kita ke Allah. Ini firmanmu ya Allah. Itu bergetar, menggerumuh kalbu kita nanti. Itu sebenarnya salah satu teknik khusyuk. Makanya kalau orang membaca Quran itu wa idzan sami'al Quran, kalau diperdengarkan kepada kamu Quran, apa diperintahkan Allah? Fasmi'u. Dengarkanlah, wa ansitu, diam. Dengar dan diam. Maka di masjid gini kita nggak boleh baca Quran keras-keras. Kenapa? Karena ada yang sholat sunnah, ada yang zikir, karena ganggu. Kita paksa orang mendengar bacaan kita, nggak boleh, karena dia lagi sholat. Dia juga lagi mengulang hafalannya yang lain. Kan nggak boleh kita baca keras-keras. Ya dipahami, karena itu firman Allah, ya nggak bolehlah kita bacanya suka-suka hati kita kan. Jadi caranya gitu teknisnya, jadi terasa nikmat khusyuk sholat itu. Ibarat gini, mohon maaf nih. Presiden SBY, presiden apa, Pak Prabowo misalnya, ngirim surat ke Masjid Istiqlal. Terus bilang apa? Pak Imam nanti bacakan surat saya ini, pengumuman saya. Begitu dibacakan di sini surat dari presiden, itu kan?
Bapak Ibu harus ingat langsung presidennya kan, walaupun yang bacakan imam. Tapi kita langsung kebayang presidennya. Ini ngomongan presiden loh. Ini bukan omongan yang baca ini gitu. Paham? Paham? Begitulah cara ibadah itu. Begitu dibacakan Quran, ini firman Allah ini. Di balik itu pandang langsung Allahnya. Jadi di balik firmannya itu ada dia gitu. Karena itu omongan dia. Nah, gitulah perumpamaannya. Jangan Bapak anggap itu ini cakap imam, bahasa imam. Enggak. Ini imam, ini suara imam, ini bahasa imam. Enggak, ini bahasa ini pesan Pak Prabowo gitu. Jadi kan kita khusyuk langsung teringat Pak Prabowo, kan gitu kan? Nah, begitulah. Langsung perhatian kita. Ini pengumuman, ini ada maklumat dari presiden. Kalau zaman dulu ini maklumat dari kerajaan. Dengar, semuanya dengar. Sujud mereka semua kan? Kalau sudah ada maklumat dari raja. Kan gitu kan? Padahal yang baca siapa? Yang baca nanti algojonya. Yang baca nanti pesuruhnya. Tapi kenapa semua tunduk dengerin? Karena itu bukan bahasa dia. Nah, itu tadi. Jangan kita bacanya kencang-kencang. Itu kesannya cenderung ya apa namanya? Ya, kayak menghina Tuhan gitu kan. Arahnya ke sana jadinya kan. Bacanya suka-suka hati, tapi enggak boleh. Ya baca aja dengan tartil, nikmati. Baca Quran itu kan nikmat kalau kita pandang Allah di baliknya. Maka saya sering mengatakan, memandang Allah itu begini Bapak Ibu. Supaya mudah, saya buat logika sederhana. Di balik rasa manis ada gula. Gula itu zatnya, rasa manis sifat. Di balik sifat manis ada zatnya namanya gula. Di balik sifat pahit ada zatnya namanya kopi. Di balik sifat pedas ada zatnya namanya cabai. Nah, di balik kalam Allah, di balik firman Allah itu ada zatnya yang ngomong. Langsung pandang itu, di balik itu dia itu. Yang gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warna gitu. Kalau dalam salat, di balik rasa bertuhan, di qalbu kita, di nurani kita ada zatnya. Jadi ketika kita salat, pandang rasa bertuhan itu, arahkan rasa bertuhan itu, pandangkan ke Allah, di baliknya itu ada Allah. Karena di balik rasa manis ada gula, ada zat. Di balik rasa bertuhan. Rasa bertuhan dalam hati nurani kita tidak berasal dari setan, tidak berasal dari iblis. Itu dari Allah langsung. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Begitu ditiupkan ruh kita itu, di situ ada rasa bertuhan Allah titipkan. Maka semua kita ini punya rasa bertuhan. Kalau ada orang tidak mengakui ada Tuhan, ateis, dia memaksakan diri. Coba dia naik pesawat, turbulensi pesawatnya goyang. Dia manggil siapa? Bingung dia kan? Dia pasti manggil Tuhan juga kan? Ya Allah, Allah Akbar katanya. Sedangkan Fir'aun aja ngaku dirinya Tuhan, begitu dalam kondisi tak berdaya tenggelam. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Telat bos. Dulu nggak ngaku lu. Mana aja kan? Sombongnya aja yang ada. Jadi kalau ada orang mengingkari keberadaan Tuhan, dia keluar dari fitrah kemanusiaannya. Dia maksakan diri itu. Nah begitu Bu ya. Kalau merubah lapas apa makna dia haram, tapi kalau tidak merubah dia kembali makruh, tak disukai. Cukup ya Ibu, terima kasih. Bapak mungkin ada pertanyaan? Saya kira cukup ya, oke. Cukup? Ada satu pertanyaan. Terima Boleh kasih lagi, Ustaz. Ada lagi? Silakan Pak. Silakan Pak. Boleh satu lagi. Satu pertanyaan silakan. Sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Imron Pak, Bang, terkait ke masalah pada saat kita puasa lupa tadi Pak. Dalam posisi kita yang namanya makan itu kan berproses. Pada saat kita sedang mengunyah, itu terjadi pengingatan kita bahwa kita itu sedang berpuasa. Apa yang harus kita lakukan Pak? Itu yang pertama ya Pak ya. Terus kedua ya mungkin sih katakanlah udah nelan gitu. Yang namanya makan itu kan harus disertakan lagi dengan minum ya Pak. Gitu ya Pak ya. Nah untuk kedua konteks seperti kayak gitu, apa Pak yang mesti harus dilakukan agar supaya puasa kita itu tetap jalan, tidak dinyatakan batal gitu. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imron. Puasa udah nelen tapi harus ada air. Pas nelen mungkin ingat kalau pakai puasa. Gimana pakai? Iya. Ya tetap harus berhenti Pak. Tidak boleh.
Sebab kalau kita sadar kita makan, batal puasa. Begitu kita sadar, ya langsung berhenti. Yang belum tertelan, keluarkan. Walaupun belum minum, ya nggak boleh minum lagi. Kan udah sadar. Saya ingat. Tetap nggak boleh. Gimana lagi, memang gitu hukumnya. Secara hukum begitu. Gak ada toleransinya. Karena lupa itu terpisah dengan ingat. Begitu dalam kondisi lupa, tidur, lupa, dalam kondisi orang yang mati suri kan ada 3 hari 3 malam gitu kan. Itu nggak dosa dia, nggak sholat, nggak ada masalah kan. Tapi begitu dia sudah sadar, sudah wajib sholat. Nggak bisa lagi. Termasuk lupa tadi makan. Lupa itu ibarat bagaimana? Sama dengan mati suri tadi. Hilang akal kita, orang hilang akal. Begitu dia sembuh, jadi ingatannya sembuh. Begitu dia tidak gila lagi, wajib puasa. Langsung. Kayaknya aku udah sadar, udah sembuh. Udah puasa. Gak bisa lagi nggak puasa gitu. Aku puasa. Ya udah, buang, muntahkan. Kumur-kumur langsung muntahkan. Selesai. Memang begitu hukumnya ya. Dalam hal itu tidak ada tawar-menawar di situ. Memang dia dipisahkan antara ingat dengan lupa. Sadar dengan tak sadar. Cukup Pak ya? Alhamdulillah. Pertanyaan lagi satu Pak? Ada lagi? Boleh, silakan. Sebutkan nama, asal dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Samsul, saya dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saya ingin izin bertanya terkait penjelasan tadi soal muntah disengaja itu bisa membatalkan puasa. Iya. Sepengetahuan saya bahwa muntah itu kan merupakan salah satu proses muntah itu bisa memicu produksi asam lambung yang bisa mengganggu metabolisme tubuh yang nantinya justru membuat perut itu tidak nyaman atau semakin lapar gitu. Tapi kok kenapa sih muntah itu malah bisa membatalkan, padahal kan muntah itu tidak membuat kita kenyang juga gitu. Kalaupun nanti disamakan atau dikiaskan dengan penjelasan Ustadz tadi yang bahwa seperti dahak itu kalau dikeluarkan kemudian ditelan lagi itu bisa mungkin membatalkan karena dia tidak dikeluarkan kemudian ibaratnya memasukkan sesuatu lagi. Tapi kalau muntah itu disengaja tadi, misalkan dikiaskan tersebut, bisa saja kita kan keluarkan semuanya saja, nggak usah kita masukkan lagi, itu berarti nanti tidak membatalkan juga atau bagaimana? Yang saya tanyakan yaitu lebih ke ailatnya muntah disengaja itu bisa membatalkan, karena itu juga dalam kita saya sendiri kalau muntah juga tidak membuat kenyang dan sebagainya, justru malah mungkin bisa membuat lapar dan sebagainya. Itu mohon penjelasannya Ustaz. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini muntah membatalkan puasa, muntah dengan sengaja itu berdasarkan hadis Nabi. Tadi kita sebutkan, man zara'ahu al-qai'u wa huwa shaim falaysa alaihi qada wa man istaqa falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia batal, hendaklah dia mengganti puasa. Apa hikmahnya? Nah, apa ilatnya? Ketika Nabi membahasakan seperti ini, sebenarnya ini kalau ibadah mado tidak berlaku di sini ilat. Dia ta'budi namanya. Kalau ta'budi itu kayak sholat. Apa sih? Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sih? Untuk apa sih kok 2 rakaat? Kenapa enggak 4? Enggak ada, enggak berlaku di sini. Kalau ibadah mado begitu. Paling-paling nanti kalau kita cari-cari hikmahnya bisa saja. Karena setiap ibadah itu ada hikmahnya. Setiap perintah larangan itu ada hikmahnya. Kalau orang memaksakan diri untuk muntah, akhirnya kan kosong perutnya. Bisa saja, mungkin ya menurut kedokteran dia akan terganggu kan pencernaannya. Dan bisa menyebabkan sakit lebih parah. Karena dia paksa itu muntahnya kan, habis isi perutnya. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, memang penyakit, tiba-tiba muntah yang tak sengaja karena penyakit itu mengeluarkan penyakit, tidak ada masalah. Berbeda dengan muntah yang disengaja, dipaksa keluar. Itu bisa menyebabkan sakit, maka disuruh kita buka. Tidak boleh disengaja. Jadi nanti silakan aja ditanya dokter ahli apa pengaruh muntah ini, kenapa Nabi sebut batal gitu ya. Kalau itu bisa jadi seliti. Seperti misalnya kan idza walaghal inai ahadikum, apabila
bejana kamu dijilat anjing, maka basuhlah dengan air 7 kali dan sekali dengan tanah. Kenapa harus disertakan tanah? Ternyata di penelitian bekas jilatan anjing itu ada kuman, dan kuman itu nggak bisa hilang kalau nggak dengan tanah. Disiram air saja nggak bisa. Dan kuman itu menyebabkan orang bisa penyakit berbahaya. Banyak orang yang kena makan bekas makanan anjing ya gitu, itu jadi penyakitnya bahaya, mematikan. Dan kuman-kuman itu secara medis diteliti ternyata hanya bisa hilang kalau ada tanah. Jadi tanah punya kekuatan menghilangkan kuman, narik kuman itu. Dari penelitian ini, dokter yang meneliti ini akhirnya masuk Islam gara-gara bahasa Nabi tadi. Ini luar biasa kan Nabi Muhammad. Gak mungkin Nabi Muhammad kalau nggak diberi petunjuk oleh Tuhan nggak mungkin tahu sehebat ini pengetahuan Nabi SAW. Itu bahasa ilmuannya. Dari situ ya. Jadi begitu. Nanti ditanya kepada ahlinya, ada nggak gangguan kesehatan? Sepintas kalau menurut saya terganggu itu kesehatan karena kita paksa keluarkan, akhirnya kosong buat penyakit. Tapi kalau muntah memang mual ya, mual itu kan dari penyakit, dia kan memang ngeluarin penyakit. Jadi kalau ngeluarin penyakit tidak ada masalah. Kalau yang tak sakit dikeluarin jadi penyakit gitu. Itu yang kita khawatirkan itu tadi. Makanya disuruh Nabi buka, gantilah gitu. Baik, kami cukup ya pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan. Mudah-mudahan 3 pertanyaan tadi mewakili pertanyaan yang ada di antara kita semuanya. Kita tutup kajian zuhur pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.